Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin muslimat dimanapun anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Jawahirul Khamas karya dari Syekh Muhammad bin Athiruddin Al-Attar, halaman 147 ya. Qala al-ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul hati wa salasuna, untuk asma yang ke-31 bunyi dari asmanya yaitu ya nura kulli syai'in wa hudahu antal ladzi falaqad dhulumati nuruh. Ya nura kulli syai'in wa hudahu antal ladzi falaqad dhulumati nuruh. Ya nura kulli syai'in wa hudahu antal ladzi falaqad dhulumati nuruhu ya. In quri'a falaqo, kalau dibaca lafaz falaqo bi ghairi ta'il hita, tanpa menggunakan tak hitop. Falaqo ya, falaqo tanpa menggunakan tak hitop, maka tasahhara lahu jami'ur ruhaniyat, bisa meluluhkan atau menundukkan setiap makhluk halus atau alam ruhaniyah, alam ruh. Wa yarfa'unahu ila maqamihim, kemudian bisa naik derajatnya ke makam-makam mereka. Wa yahulluna lahum askal aih, dan bisa melepas ya, orang yang mengamalkan amalan ini melepas apa yang diiskalkan, apa yang menjadi pertanyaan baginya. Wa yumiddunahu, kemudian para jami'ur ruhaniyat ini menolong kepada orang yang mengamalkan amalan yang ke-21 ini. Wa yakfunahu, dan mencukupi semua kebutuhannya. Wa yakfunahu kulla muhimmin, dan mencukupi apa-apa yang menjadi hal yang dibutuhkan bagi orang yang mengamalkan amalan yang ke-31 ini. Wa in quri'a bi fathi ta'il hitab, kalau seandainya dibaca menggunakan tak hitab, berarti falaqo menjadi falaqot ya, falaqad dhulumati nuruh, maka yadharu lahu maqamu mahiyatis samawatis sab'i, akan jelas nampak bagi orang yang mengamalkan amalan yang ke-31 ini makom sejatinya langit yang 7 bikawaqibiha, dengan bintang-bintangnya. Wa ya'lamu al-hi'ah waryadoh, maka orang yang mengamalkan amalan yang ke-31 ini akan mengetahui tentang tingkah dan riyadoh bila ta'alumin, dengan tanpa harus belajar. Wala yafa alaihi maqamun, maka tidak samar baginya suatu maqam biidnillahi ta'ala, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in quri'a khalaqo, kalau seandainya falaqo itu dibaca khalaqo ya, badalah falaqo menjadi ganti lafaz falaqo, jadi bacanya ya nura kulli syai'in wa hudahu antal ladzi khalaqad dhulumati nuruh, maka ya'taqiduhu jami'ul khalaik wa yamtasiluna amrahu wa yuti'una, maka akan jadi keikat semua makhluk dan akan manut tunduk kepada orang yang mengamalkan amalan ke-31 ini. Itu kalau dibaca kholaqo. Kemudian untuk bahasa Ibrani dan Suryani dari asma yang ke-31 itu di halaman 193. Ya
la yil bihaqi wahin, ya haula yilu bihaqi wahin, ya haula yilu bihaqi wahin. Ini kalau diterjemahkan atau ditafsirkan menggunakan bahasa Arab jadi ya nura kulli syai'in wa hudahu antal ladzi falaqat dhulumati nuruh, ya. Wa nabiyuhu Ismail alaihissalam. Nabinya Asma yang ke-31 ini adalah Nabi Ismail alaihissalam, ya. Untuk penjabaran dari khasiat Asma yang ke-31 ini ada di halaman 266, ya. 266 al-ismu sani wa salasuna. Sebenarnya al-ismu ihda wa salasuna. Jadi ini salah cetak, yang benar adalah Asma yang ke-31, bunyinya adalah ya nura kulli syai'in wa hudahu anta falikul dhulmati binurih, ya. Wa huwa ismun jamaliyun, dan Asma yang ke-31 ini termasuk Asma yang indah. Man qara'ahu kasiron yulqillahu ta'ala nura ma'rifatihi wa tauhidihi. Barang siapa yang memperbanyak membaca Asma yang ke-31 ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan, akan menjatuhkan kepada orang tersebut cahaya kemakrifatan dan tauhidnya kepada Allah. Jadi dijatuhkan fi qalbi, di dalam hatinya. Jadi Allah akan memberikan di dalam hatinya ilham, ilmu makrifat dan ilmu tauhid. Wa man arada ayakuna lutfullah bihi wa qarinan ma'u fi umurih, yang bagi lahu ayah khoda kolbates aswat ma'al kaptil ma'kut mahu bihaisu la yatol'u aliyahadun wa yafsilu qalbahu min kaptihi wa yakro alaihi sab'amiatin marotin al-ismal madkur wa yang fusu alaihi wa yakulu ya rabbal arbab ya musabbibal asbab ya mufatihal abab ya qadiyal hajat. Jadi barang siapa yang di situ ingin keadaannya kewelasan, ya, atau kasih sayangnya Allah itu ada di dalam dirinya dan dia selalu disertai Allah di dalam setiap urusannya, maka sebaiknya baginya untuk memotong kambing hitam mulus, ambil jantungnya dan diikat, ya, dibundeli besertaan kambing tersebut bihaitsu la yatol wali ahadun, dengan gambaran tidak melihat seorang pun tata cara penyembelihan tersebut. Wa yafsilu qalbahu min kabdihi, kemudian dipisah hatinya kambing itu dari jantungnya. Wa yaqra alaihi, kemudian dibacakan di hatinya kambing itu sab'a mi'ati marotin al-ismal madkur, dibacakan Asma yang ke-31 ini 700 kali. Wayang fusu alaihi, kemudian ditiupkan kepada kambing tersebut. Wayaqulu, dan berucap orang yang mengamalkan amalan ini, ucapannya adalah ya rabbal arbab ya musabbibal asbab ya mufatihal abab wa ya qadiyal hajat wa ya mujibat da'wat wa ya dalilal khairat istajib du'ani wa wasi alayya rizki waj'alni aziyan muhtaraman fi uyuni ibadika birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang dibaca doanya. Terus summa yaktubu alal warok al isma bimiskin wa afaronin, kemudian tulis Asma yang ke-31 ini di kertas menggunakan misik, ya, dan minyak ya'faron wa da'u fi dalikal qalbi, kemudian kertas itu ditaruh di hatinya kambing. Wayat afinuhu fil atabatil ulya minal masjid, kemudian dipendam
hati tersebut di pintu yang paling atas dari masjid alladzi sholliya fihi sholawatil khamsa, yang mana masjid tersebut dibuat untuk melaksanakan sholat 5 waktu mal adzan wa iqamah. Fa idza raja'a minal masjid yaqra'uhu, ketika nanti sudah selesai balik dari masjid, maka orang ini mengamalkan amalan yang ke-31, wa yakunu waqtal amal, dan pas waktu pengerjaannya mutabbiban, orang ini memakai mutayyiban, memakai pakaian yang baik, mu'ataron, dan memakai wangi-wangian, bil ataroyat, dengan bau yang wangi, wal buhur yahruk, dan untuk asapnya itu dinyalakan, yahruku umalun, jadi dibakar dan dinyalakan, wala yatarraku qalbuhu waswasul khannas, dan tidak boleh di dalam hatinya itu terbersit waswas. Waqabdul baqi yahfuduhu fi mawdi'in, untuk jantungnya sendiri itu buat atau dipelihara ya di tempat yakono muhfiyan an-nadrinas, yang mana dirawat, dipelihara, disamarkan dari penglihatan manusia. Wa taribu alaihi wahidan wa arba'ina sikinan, kemudian dipukulkan ke jantung tersebut sebanyak 41 kali pukulan pisau ya, pukul-pukul. Wa qara'u ala kulli darbatin al ismal madkur, kemudian dibacakan setiap pukulan dengan menggunakan asma yang ke-31. Semak tauhu qat'an sigoron, kemudian dipotong-potong jantungnya kecil-kecil. Wayaswihi bisaman alladhi yu'mal, kemudian digoreng dengan menggunakan minyak yang tadi dibuat pengerjaan. Wastahrajum najafaron, kemudian jantungnya itu digoreng menggunakan minyak, yang mana minyak tersebut dikerjakan ya, dan dikeluarkan dari minyak tersebut dari minyak yafaron. Wa yaqulu yang dulu, kemudian yang mengamalkan amalan 31 ini makan dan lihat ayasein yadharu dalikal waktu, apa saja yang nanti lahir di waktu tersebut. Wa yakunu bi qudratillahi ta'ala wa adamati fi dalikal usbu, dan nanti akan ketemu sifat kudratnya Allah dan sifat adomahnya Allah di dalam 1 minggu. Solahu halihi wa sa'atatu ahwalihi, yaitu kebaikan dirinya dan keberuntungan tingkah lakunya. Wa yaftahulahu futuhatun kasiratun, dan nanti akan dibukakan bagi yang mengamalkan amalan ini, yaitu pembuka yang banyak, yang memudahkan dirinya dalam mengarungi kehidupan ini. Wa yaluhu ala wajhi asarus sa'adah, dan nanti akan jelas di wajahnya orang ini itu bekasnya keberuntungan. Wa yaftahulahu umur al-mu'aqqadah alaih, dan akan dibukakan kepadanya urusan-urusan yang tadi ruwet, yang tadinya tidak ada solusi, akan dibukakan, dikasih solusi. Wa idza ramatil mar'ah antadhula fi nikahi ahadin sayyiban aw bikran ya'malu hadzal amal yaftahullahu ta'ala jaddaha wa sa'adataha wa tasil ila yaujin muwafiqin laha. Kalau seandainya itu diberikan ya jantung itu kepada perempuan yang tidak laku kawin, maka Allah Subhanahu wa taala akan temukan jodohnya. Wa in kanat al mar'ah matalah la yarghabu fi ahadun takrahu sab'amiati marotin. Kalau seandainya ada seorang perempuan itu dikunci, nggak bisa nikah, tidak bisa suka sama laki-laki, maka dibacakan kepada wanita tersebut asma 31 ini sebanyak 700 kali ya.
ala qalbi gonamin, dibacakan di hatinya kambing, lahu sanatun, yang mana umurnya 1 tahun, wayofia fil jidar, kemudian hati tersebut ini diletakkan di tembok, ayatas sarolaha yawaj, maka akan mudah bagi perempuan tersebut untuk bisa menikah. Wa qaru hadal ismi lam yazal marzuqan birizqil Khidir alaihissalam, dan orang yang membaca asma ini itu tidak akan putus, dia akan selalu dikasih rezeki dengan sebagaimana rizkinya Nabi Khidir alaihissalam. Wa yakunu lahu haddun minal ilmi laduni, dan orang yang mengamalkan amalan ini dapat bagian dari ilmu laduni. Wastafidul khuluq bi angfasin nafisah wasiluna mrodahum bi barokatihi, dan semua makhluk itu ngambil manfaat dan faedah, sehingga mereka itu akan nyampe kepada yang mereka tuju dengan barokahnya orang yang mengamalkan amalan yang ke-31 ini, ya. Jadi garis besarnya, barang siapa yang di situ mengamalkan amalan yang ke-31 ini, maka dia akan senantiasa dikasih rezeki sebagaimana rizkinya Nabi Khidir alaihissalam di dalam mendapatkan ilmu laduni. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, takut kepanjangan untuk penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.